dilahirkan di sini Pak, di Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Saya anak dari Bapak almarhum Haji Sutrisno dan Ibu Hajah Sri Ismiati. Saya anak kedua. Kakak saya itu di Magetan, adik juga di Magetan. Saya yang ada di sini. Saya kecil dulu dari keluarga yang nggak mampu, Pak. Keluarga yang biasa. Ayah saya itu dulu pernah jadi tukang ojek, jadi ikut kerja di mebel, jadi sopir, jadi kernet. Itu pernah beliau alami. Saya diceritain waktu saya SMA itu dikasih cerita sama bapak saya kalau ayah saya dulu sebenarnya seperti itu. Ya kebetulan ayah saya usaha di kelapa mulai dirintis dari awal sampai saya SMA kelas 2 itu sudah mulai ada hasil, bisa beli kendaraan sendiri, bisa ini. Nah, saya kan namanya masa-masa kecil kita kan ya cuma bermain aja lah. Waktu SMP ya kita cuma bermain aja, nggak mikir ke arah situ. Begitu udah masuk ke SMA, kita itu mikir kok bisa ayah saya seperti ini, dulu ceritanya seperti apa. Ya saya pengen tahu ceritanya seperti apa itu, tapi lewatnya ibu. Karena ayah saya itu orangnya keras. Kalau marah saya dipukul beneran lah itu. Tapi beliau itu mendidik, ke anak itu mendidik, bukannya kok nggak suka, nggak, karena biar tahu bahwa ini yang kamu lakukan salah, biar untuk lebih baik. Nah, ketika saya lulus SMA, dulu cita-cita saya itu jadi polisi. Saya setelah ujian akhir itu, saya itu sampai olahraga itu 3 bulan, itu tiap hari untuk nantinya untuk persiapan mau daftar ke kepolisian. Nah, kita udah selesai ujian akhir, kita mau daftar, kita ngomong ke ayah. Ayah bilang, lihat nilai saya, rata-rata nilai saya, karena saya dulu ya agak bandel ya untuk sekolah, itu rata-rata 6,5 lah. Kalau 6,5 kan nggak bisa akpol. Nah, saya dulu pengennya apa, pokoknya jadi polisi. Saya ngomong ke almarhum bapak, Pak, saya pengen daftar kepolisian. Dia bilangnya, nggak usah, ngapain kamu daftar kepolisian, kalau akpol sekalian nggak apa-apa, kalau dicoba aja buat apa, nggak usah, salah sendiri kamu, ini sekolah nggak beneran. Nah, baru itu saya itu merasa agak sedikit kecewa sama beliau. Cuman ya di belakang ini mungkin masih ada hikmahnya lah, saya ngikuti apa kata almarhum. Akhirnya saya kuliah. Begitu kuliah, saya kuliah itu ya juga seperti SMA, jarang masuk, Pak. Masuk enggak. Akhirnya kita kecelakaan di Kertosono itu sampai ya bisa dibilang apa ya, nyawa kedua. Saya itu kecelakaan di depan terminal Kertosono itu parah, Pak. Sampai nyeret mobil saya itu ada 100 meter. Sampai teman saya yang di belakang itu bilang, masa saya masih hidup, Wah, hati saya udah habis itu waktu itu, udah habis. Pikiran saya, mobil saya itu meletus karena habis diisi bahan bakar. Begitu tahu posisinya mobil saya itu miring gini, posisi saya di kiri, saya bukan yang setir, tapi teman saya yang nyopir. Posisinya di kiri, saya itu turun duluan karena di pikiran saya mobil ini nanti pasti akan meletus. Akhirnya sabuk pengaman tak lepas, saya keluar dari mobil. Ibu saya itu mungkin kerasa, telepon, kamu di mana? Aku baru cerita bahwa saya ini kecelakaan, Bu, di Kertosono. Berarti kamu nggak kuliah? Akhirnya saya ngomong apa? Iya, saya nggak kuliah. Dari situ almarhum bapak itu marahnya luar biasa. Saya akhirnya nggak boleh kuliah. Udah, kamu nggak mau, harus jaga toko. Saya dipaksa jaga toko poultry, toko makan ternak di Magetan. Awalnya saya jaga, terus tiap hari itu saya coba, karena ditunggu sama almarhum bapak, jenuh lihat teman-teman saya main ke sana, WA, saya itu jenuh luar biasa, bingung mau keluar nggak berani karena almarhum bapak di situ. Ya akhirnya lama kelamaan ya saya mau nggak mau harus menyenangi kerja di toko ini. Kalau nggak gitu saya merasa tersiksa. Ya akhirnya saya tanya karyawan yang di situ, ini harganya berapa toh, dari sana harganya berapa, netnya berapa, jualnya berapa. Dari situlah saya punya pemikiran bahwa
ternyata itu orang tua itu kalau mendidik anak, pengen besarkan anak, pengen jadi itu benar-benar kerja keras dan benar-benar dari hati. Karena saya tahu keuntungan orang usaha, orang dagang itu tidak seperti saya bayangkan. Ternyata kecil banget keuntungannya. Wah, kayak gini ya keuntungannya. Wah, gini. Ternyata nyari uang itu susah. Ternyata nyari uang itu nggak gampang. Dari situ saya pengen benar-benar belajar usaha, benar-benar belajar bisnis, benar-benar pengen mendidik diri saya sendiri, ingin ke arah bisnis. Dari situ saya udah nggak jarang keluar, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman, sebelumnya itu jarang sekali. Ya akhirnya saya benar-benar menggeluti usaha almarhum bapak. Begitu menggeluti selama 3 tahun, saya 2005 buka di gambar sini di Wonodadi, buka toko. Masih kecil loh, masih eceran, masih 1 kilo kita layani. Bahkan dulu kita belum punya marketing, punya PPL, kita keliling sendiri pakai sepeda motor. Pokok ada kandang, saya belok untuk ya satu minta doa restu sama menawarkan produk yang kita jual. Nggak kenal kita itu siapa, ini ternak siapa, kita nggak kenal. Ya nggak ada kata malu, nggak ada, pokoknya kita pengen berkembang, pengen sukses gitu aja. Ya dari situ ya akhirnya kita kenal peternak-peternak di daerah Wonodadi sini. Begitu kita kenal ternak-ternak di Wonodadi sini, kita mulai ditarget sama almarhum bapak. Saya soalnya ngambilnya belum langsung pabrik, ngambilnya masih di toko Magetan atau ngambil ikut keagenan punya almarhum bapak. Itu saya ngambil dari sana. Saya itu pengennya apa? Saya harus bisa berkembang. Saya bisa berkembang. Saya tidak mikir nanti ini keuntungan segini, enggak. Pikir saya pokoknya saya harus bisa berkembang. Dari situlah kita alhamdulillah omset itu setiap bulan itu ada progres naik, dan pabrik melihat kerja keras saya, itu melihatnya itu suka, senang. Akhirnya RH-nya pabrik itu datang ke rumah, terus saya bilangin, udah kamu tak kasih DO sendiri gimana. Dari situ saya bilang ke bapak, gimana pak? Iya nggak apa-apa kamu pengen DO sendiri. Dari situ saya dikasih DO sendiri dari pabrik. Saya ditarget, setiap saya ditarget, alhamdulillah dari 2007 sampai hari ini saya ditarget sama pabrik itu, alhamdulillah itu target omset saya itu mencapai di atas target tersebut. Makanya pabrik itu sampai ya ada kepercayaan sama saya. Bahkan kita 2011 kita sudah bisa menjadi agen terbesar di Jawa Timur. Itu yang sangat-sangat saya bersyukur, saya dikasih rezeki sama Allah itu seperti ini, dan itu yang juga saya jaga, benar-benar saya jaga. Nama Sumber Kelapa itu almarhum bapak itu nyari nama ini nggak mudah, itu persoalan luar biasa. Makanya nama Sumber Kelapa ini benar-benar saya jaga. Kalau bisa saya kembangkan, bukan di peternakan di dunia peternakan aja, nanti arahnya nggak tahu ke depan mau dunia perikanan atau mau di dunia properti. Kita masih pikir masalah pengembangan. Tapi saya bangga, saya salut sama almarhum bapak yang sudah mendidik saya sampai saya bisa seperti ini. Yang saya terapkan sekarang ini intinya apa yang sudah diamanahkan sama almarhum bapak saya. Jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yaitu yang saya tetap jalankan sampai sekarang ini. Saya harus bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Makanya saya membuat kandang hobi ini juga melibatkan atau perawat itu dari lingkup masyarakat sekitar. Dimanapun saya buka usaha, di situ saya ngambil dari tenaga kerja sekitar, masyarakat sekitar. Dan saya juga dikasih amanah, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen langgeng, jangan lupakan satu, sodakoh.